2084. Ibu kemudian jadi mati Mbak Fitri. Cedelo pintu ini jadi yang kuwi. Pak Yoni mau ngrungusi. Sing masa kok aku banget bosok ora garing maling aku tak nyapu mbek kepel ae, maling tak ngundek aku jadi mau jajan. Terus sering itu beli bintang itu. Ya, lucu nih. Iya. Bangun tidur. Bangun tidur, ku jalan-jalan terus. Ya. Ini Syifa. Kamu nggak tidur mana? Ya, nggak boleh. Aku lagi makan nih. Balik ayam ini. Ya, ini jajan saya apa jajan? Pak, ini loh. Yang buka kalau sini tadi. Ini loh. Ini loh. Siapa yang mau ini? Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang usaha energi. Buat kalian yang baru gabung, jangan khawatir. Insya Allah materi ini juga saya rekam ya. Dan nanti akan saya share insya Allah di Classroom dan juga di e-learning. Untuk e-learning, ini mungkin agak lambat ya. Soalnya saya harus, harus menyesuaikan file biar bisa 50 MB. Nah, mungkin saya harus pecah video dulu. Ya, oke. Baik, silakan lihat di PDF yang saya share. Oke, jadi topik hari ini adalah tentang usaha dan energi. Ini saya ngambil materinya dari kampus UPI ya. Jadi memang fisika dasar tuh materi yang general. General itu ya se-Indonesia bahkan sedunia, ya materinya seperti itu. Jadi sebenarnya nggak masalah mau ngambil materi dari manapun, silakan. Sebenarnya saya nggak membatasi kalian mau pakai buku apapun nggak masalah. Mau pakai buku luar negeri kayak Tipler atau Halide-Ersnik atau Giancoli dan lain-lain silakan. Atau mau ngambil materi yang tersebar di online juga nggak masalah. Yang kira-kira paling mudah bagi kalian yang mana ya silakan diambil. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang usaha dan energi. Suara saya jelas? Raise hand ya kalau jelas. Kalau nggak jelas silahkan chat. Oke, jelas ya. Oke, ya sudah beberapa yang raise hand. Ya, asumsi saya berarti defaultnya ini jelas suaranya. Baik, kita lanjut ke PPT yang di PDF kan. Pertama definisi tentang usaha dulu. Apa sih sebenarnya usaha? Jadi usaha itu adalah sebuah besaran yang menyatakan hubungan antara gaya dan energi. Jadi dia mengaitkan itu. Antara gaya dan energi itu ternyata ada hubungan. Nah, hubungan itu ada di dalam besaran usaha. Kemudian energi sendiri itu menyatakan tentang kemampuan melakukan usaha. Jadi semakin besar energi, maka dia bisa punya kemampuan besar untuk melakukan usaha, memberikan gaya dengan perpindahan tertentu. Usaha biasa ditulis dalam simbol W besar, yaitu work ya. Jadi berbeda dengan gaya berat. Kalau gaya berat tuh W-nya kecil, wake. Kalau usaha itu W-nya besar, work. Nah, jadi usaha itu dilakukan oleh gaya dan dia nggak harus konstan ya. Nanti setelah ini akan ada pembahasan tentang gaya tidak konstan. Tapi untuk gaya yang konstan, maka
dia dihubungkan dengan persamaan di bawah ini. Jadi usaha itu adalah perkalian antara komponen gaya sepanjang arah perpindahan dengan besarnya perpindahan. Jadi maksudnya nilai usaha itu adalah gaya yang searah dengan perpindahan, gitu. Dikalikan dengan perpindahan. Kalau nggak searah gimana? Ya dibuat searah. Nah, biasanya untuk membuat searah itu dikalikan dengan cos. Makanya kenapa jadi F cos theta dikalikan dengan delta X. Ilustrasinya seperti ini. Nah, oke, masih ingat apa perkalian yang apa namanya? Dikalikan 1 jadi cos. Nah, sebenarnya itu tidak ada perkalian dot. Masih ingat kan? A dot B adalah A kali B kali cos theta. Nah, itu persis contohnya untuk usaha energi berikut. Jadi, usaha itu adalah besaran skalar. Gaya itu besaran vektor. Perpindahan juga besaran vektor. Nah, ternyata gaya vektor dikali vektor hasilnya skalaar. Nah, perkalian apakah itu? Nah, ternyata itu adalah perkalian dot. Jadi, dia bisa juga ditulis sebagai F dot S atau F dot delta X. Oke, kemudian usaha itu dia tidak memberikan informasi tentang waktu yang diperlukan untuk terjadinya perpindahan, kecepatan atau percepatan benda. Jadi W itu default-nya tidak butuh waktu atau tidak butuh percepatan atau kecepatan. Dia hanya butuh gaya dan perpindahan. Nah, dan ini sebenarnya bisa saling melengkapi dengan materi sebelumnya. Jadi kalau di dinamika atau kinematika itu kan waktu, percepatan banyak dipakai. Nah, untuk usaha energi itu tidak selalu. Tapi kalau misal mau membahas soal dengan berbagai sudut pandang, kombinasi antara kinematika dan dinamika, nah itu akan saling membantu. Terkadang ada soal yang mudah diselesaikan dengan dinamika. Tapi ada juga soal yang lebih mudah diselesaikan dengan usaha energi. Oke, nah, kemudian usaha itu akan bernilai 0 jika yang pertama tidak ada perpindahan. Jadi sebesar apapun gaya, tapi kalau nggak ada perpindahannya, ya 0 gitu. Jadi seberapapun bulatnya kita muter-muter, tapi kalau nggak nambah-nambah, itu usahanya 0. Jadi itu ya, jadi usaha bernilai 0 pertama ketika tidak ada perpindahan. Karena kan apa tadi definisi usaha itu kan gaya kali perpindahan. Kalau perpindahannya 0, ya otomatis berapapun gayanya dikali 0 kan tetap 0. Oke, itu kasus pertama. Kasus kedua, jika gaya dan perpindahannya saling tegak lurus. Misalnya gayanya ke kanan, perpindahannya ke atas. Itu kan tegak lurus. Nah, dalam kasus tegak lurus, usahanya juga akan bernilai 0. Karena kan cos 90 kan sama dengan 0. Jadi berapapun F-nya, berapapun delta X-nya, kalau cos-nya bernilai 0, maka tentu akan membuat usahanya menjadi 0. Pak, kita cuma nonton mukanya Bapak aja. Ya, tadi yang saya sebutkan ya, bahwa usaha itu adalah besaran skalar. Pak, fotonya Bapak aja kita lihat di Pak. Dia satuannya sama seperti satuan energi, yaitu joule atau newton meter. Itu satuan internasional. Ini CGS kita ya, centimeter, gram scon. Ini satuan Inggris. Bapak, kita lihat mukanya Bapak tapi aja. Tapi kita cuma pakai yang SI aja. Tidak pakai satuan yang di bawah. Tapi kalau kalian nemu soal internasional yang satuannya aneh-aneh, ya mungkin mereka menggunakan sistem yang lain. Baik. Sekarang bagaimana kalau misal gaya ada benda itu ada banyak gaya yang bekerja? Tanpa ilustrasi. Jadi kalau ada beberapa gaya yang bekerja, maka yang dilakukan adalah menotal usaha dari masing-masing gaya. Bapak. Oke, kemudian usaha itu bisa bernilai positif atau negatif. Jadi skalar itu ya cuman ada positif atau negatif aja. Berbeda dengan vektor. Kalau vektor itu ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, juga ada negatif, ada positif. Astaga. Oke. Assalamualaikum, Pak. Gampangnya adalah usaha itu akan bernilai positif. Mau jerit-jerit. Telepon personal aja, jangan WA. Kalau arahnya sama kan berarti cos 0 ya. Cos 0 sama dengan 1. Mode gaming kan tuh. Kemudian usaha juga bisa bernilai negatif. Jika
gaya dan perpindahannya Mode berlawanan arah. gaming. Jadi misal dia bergerak ke kanan, tapi gayanya ke kiri, itu berarti kan sudutnya Pak, 180 saya ngeliat derajat foto kan? Bapak aja nih, Pak. Astaga. 180 itu adalah sin 1. Keluar. Nah, jadi Sik, kalau tak gaya telepon, tak itu telepon, tak telepon berpindah bapaknya, berlawanan arah, sik. maka nilainya akan Telepon personal. negatif. Telepon personal. Yo, Oke, ini yo, ada contoh. pulsa. Mode gaming nanti, orang mode gaming. mengangkat Iya, mode gaming benda. itu. Ini ada dua gaya yang bekerja ya. Yang pertama gaya oleh orang kepada benda ke Bisa lihat atas, set. dan gaya gravitasi besarnya ke bawah. Oke, bisa dilihat ya di sini ya. Di reject, bos, di Apa reject. saya mau lihat, Pak? Apa saya mau lihat? Oh, mode gaming dia nih. Ketahuan mode gaming. Di reject sama bapaknya. Mode gaming itu. Parah. Mode gaming parah itu. Nah, ya ampun dari tadi, Pak. Kasihan bapaknya gitu. Sudah, Pak, sudah. Sudah, Pak. Mantap, Pak. Udah, Pak. Oke, maaf, ada sedikit kesalahan teknis. Nanti filenya akan saya kirim juga. Dan kalau rekamannya, Oke, siap, Pak. kalau harusnya ini tercakup ya. Ya mudah-mudahan Ya, Pak. tercakup. Siap, Pak. Oke, saya ulangi sedikit ya, sekilas agak cepat. Oke, jadi usaha energi. Jadi dia akan bernilai 0 kalau nggak ada perpindahan. Kalau gaya dan perpindahannya saling tegak lurus, atau sudutnya 90 derajat. Ini satuannya, insya Allah Joule. Nah, tadi kita sampai sini. Jadi usaha itu akan bernilai positif jika gaya dan perpindahannya itu berarah sama, dan akan negatif kalau arahnya berlawanan. Contohnya kayak ini. Orang ini akan mengangkat balok benda ini ke atas. Sementara gravitasi menarik benda ke bawah. Nah, sekarang ketika benda naik, maka yang terjadi adalah ketika menaikkan, maka usaha orang itu positif. Kenapa? Gayanya ke atas, perpindahannya ke atas. Tetapi ketika menurunkan kotak, berarti gaya yang diberikan itu kurang dari gaya gravitasi, maka nilainya akan negatif. Sementara oleh gravitasi, ketika naik bendanya, maka usahanya adalah negatif. Ya, karena bendanya ke atas, gravitasi ke bawah. Nah, sementara ketika menurunkan kotak, itu gaya gravitasi dan arah perpindahannya itu searah, maka akan nilai positif. Dan ketika bergerak horizontal, maka benda akan bernilai 0. Usahanya akan bernilai 0. Kenapa 0? Karena kan dia tegak lurus. Ingat ya tadi ya cirinya ya. Benda akan bernilai, usaha akan bernilai negatif kalau perpindahan tidak ada atau kalau sudutnya tegak lurus 90 derajat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau jelas raise hand ya. Oke, alhamdulillah kalau jelas. Oke, lanjut. Sekarang bagaimana kalau gayanya berubah? Nah, jadi kalau misal gayanya tidak konstan, itu gampangnya kita buat grafik dulu. Misalnya kayak grafik ini ya. Jadi ada grafik F, ada grafik delta X. F itu sumbu Y, X itu sumbu X. Gayanya. Kalau misal konstan itu dia akan flat gini. Tidak akan naik turun seperti ini. Tapi kalau naik turun berarti dia gayanya berubah terhadap sesuatu, entah waktu atau posisi. Nah, kita ingat dalam materi sebelumnya bahwa kalau ada grafik antara sesuatu, maka luasnya itu adalah perkalian dari sesuatu tersebut. Jadi misal
kita mau nyari usaha, sebenarnya gampang. Cukup hitung luas grafik antara F dan delta X. Itulah usahanya. Jadi misal bentuknya segitiga, ya hitunglah luas segitiga. Kalau bentuknya kotak, hitunglah kotak. Kalau berupa persamaan, ya gunakanlah integral. Seperti yang dulu pernah dilakukan. Yang jelas, usaha itu adalah luas total di bawah kurva F terhadap X. Oke, lanjut energi kinetik. Nah, energi itu energi kinetik itu berkaitan dengan gerak benda. Jadi kalau benda itu bergerak, berarti dia punya energi kinetik. Tapi kalau dia nggak bergerak, berarti dia tidak punya energi kinetik. Energi kinetik adalah sebuah besaran skalar dan satuannya sama dengan usaha. Jadi kalau benda itu dimensinya sama, maka pasti satuannya akan sama. Nah, kemudian usaha atau kerja, work, itu sangat berhubungan dengan energi kinetik. Oke, misalkan F ada sebagai konstan. Baik, tadi W kita dapatkan dia adalah F kali S ya. Nah, sementara di dinamika partikel kemarin kita dapatkan bahwa F itu adalah massa dikali dengan percepatan. Oke, kemudian di kinematika dulu, ingat nggak rumus nomor 3? Ada ini ya, V kuadrat adalah V0 kuadrat plus 2AS. Sehingga AS bisa diganti sebagai V kuadrat min V0 kuadrat per 2. Kita substitusi nilai AS ke persamaan ini, maka kita peroleh persamaan ini. Nah, ini tidak lain adalah energi kinetik akhir, ini energi kinetik awal. Sehingga bisa dikatakan bahwa usaha itu tidak lain adalah perubahan energi kinetik. Sementara energi kinetik dulu kita telah belajar ya, besarnya adalah setengah mv kuadrat. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, jadi hubungan antara usaha dan energi kinetik. Jadi ketika usaha diberikan kepada benda, maka usaha netonya itu akan menjadi perubahan energi kinetik. Ini maknanya adalah energi kinetik akhir, ini energi kinetik awal. Jadi ada buku yang nulisnya KE, ada juga yang menulisnya EK. Ya, itu penulisan aja ya. Nah, tapi, oke. Nah, jadi intinya itu ya, tentang usaha itu sangat berkaitan dengan energi kinetik. Oke, lanjut. Ini adalah misal palu yang dihantamkan kepada paku. Nah, ketika palu bergerak, dia punya energi kinetik kan? Dia punya energi kinetik, punya massa, punya kecepatan. Ketika ditumbukkan kepada paku, maka energi kinetiknya akan pindah kepada paku. Nah, oleh paku, energi itu dirubah menjadi gaya yang menembus tembok sedalam panjang tertentu. Maka energi kinetik akan berubah menjadi usaha menancapkan paku ke tembok. Yang besarnya adalah F dikalikan dengan S. Oke, sampai energi kinetik ada yang mau ditanyakan? Kalau jelas, raise hand ya. Oke. Baik. Lanjut. Sekarang kita ke energi potensial. Jadi energi potensial itu berkaitan dengan posisi benda dalam sebuah sistem. Jadi energi ini kaitannya dengan posisi. Berbeda dengan kinetik. Kalau kinetik itu kan hubungannya sama kecepatan. Kalau potensial itu berkaitan dengan posisi. Jadi energi apapun yang berkaitan dengan posisi, nah itu namanya potensial. Yang sering biasanya itu potensial gravitasi. Yang paling sering itu ya, besarnya MGH. Tapi nggak cuma itu sebenarnya potensial. Contohnya seperti pegas. Itu juga potensial pegas, karena berkaitan dengan posisi, regangan, maupun tekanannya ya. Begitu juga dengan energi potensial listrik. Itu juga berkaitan dengan posisinya. Ya intinya segala sesuatu yang berkaitan, yang berhubung energi yang berkaitan dengan posisi, berarti itu adalah energi potensial. Oke.
Kemudian energi potensial satuannya sama ya dengan energi kinetik, yaitu Joule. Oke, kita mulai dari yang propotensial gravitasi. Jadi ini energi potensial disebabkan oleh gaya gravitasi. Dan biasanya ini hubungannya antara sistem bumi dengan benda. Kalau di bumi, kalau di bulan ya pakai bulan. Nah ini contoh energi potensial ya. Ini. Jadi misal mula-mula benda berada di atas ini, kemudian dia dijatuhkan sejauh delta Y. Nah, kita hitung bagaimana usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi ini. Nah, persamaan usaha itu adalah F kali S ya. Di mana dalam kasus ini F-nya adalah gaya berat, yaitu mg. Cos theta, yaitu secara umum dipakai ya, tapi kalau sudah ke bawah, itu biasanya langsung mg gitu. Cos theta-nya nggak usah, karena cos 0 sama dengan 1. Oke. Nah, misal kita meninjaunya hanya di 2 titik ini, maka perubahan energi potensialnya adalah mgy1 min mgf. Nah, ini yang disebut dengan perubahan energi potensial. Dan gini, titik acuan energi potensial itu sebenarnya tidak harus dasar bumi ya. Tidak harus posisi tanah. Karena bisa saja kita menggunakan acuan lain. Acuan lain tergantung pada permasalahan yang kita hadapi. Yang selama konsisten dari awal acuannya adalah itu, maka insya Allah akan betul. Oke, jadi titik acuan untuk energi potensial gravitasi itu sebenarnya pilihannya bebas. Yang penting konsisten. Dan kira-kira mana yang paling memudahkan. Dia biasanya permukaan bumi atau bisa juga tempat yang disarankan oleh soal. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada banyak kemungkinan soal. Bisa saja kalau kita soalnya tuh cuman antara buku sama meja, ya acuannya ya ini aja gitu. Anggap titik nolnya yang permukaan meja. Tapi kalau misal dijatuhkan ke lantai, ya mungkin lebih mudah kita menggunakan acuan lantai. Kalau dijatuhkan ke tanah, mungkin akan lebih mudah kalau kita menggunakan acuan tanah. Yang penting konsisten, insya Allah betul. Karena ini lebih meninjaunya adalah perubahan energi potensialnya. Sampai sini ada yang bingung? Kalau paham, resen ya. Kalau bingung, silakan chat. Halo, masih hadir? Hadir, Pak. Oke, masih hadir ya. Hadir, Pak, hadir. Kita lanjutkan. Hadir. Hadir, Pak. Nah, Hadir. sekarang ke gaya konservatif. Apa itu gaya konservatif? Jadi gaya konservatif itu adalah gaya yang tidak bergantung pada lintasan. Dia hanya meninjau titik awal dan titik akhir. Dan biasanya ini adalah gaya yang disebabkan oleh potensial. Gaya yang karena energi potensial. Biasanya itu, tapi sebenarnya tidak harus. Nah, secara definisi konservatif itu hanya bergantung pada posisi akhir dan awal, tidak bergantung pada lintasan. Contohnya ini, kayak gravitasi. Jadi gravitasi itu acuannya ya tinggal awal akhir aja, di mana awal, di mana akhir, mau gimana pun lintasannya nggak peduli. Begitu pula dengan pegas. Pegas hanya meninjau titik awal dan titik akhir. Nggak peduli berapa kali pun dia berosilasi, nggak masalah. Sama dengan gaya elektromagnet. Sementara gaya non-konservatif itu berkaitan dengan lintasan. Jadi kalau lintasannya berbeda, maka nilai usaha yang diakibatkan akan berbeda. Contohnya adalah gaya gesek atau gaya eksternal. Nah, dan ada perbedaan yang signifikan juga antara gaya konservatif dan non-konservatif. Jadi kalau gaya non-konservatif itu biasanya akan merubah energi
menjadi suatu yang berkaitan dengan temperatur. Apakah menjadi lebih panas atau energi internalnya yang berubah. Yang jelas dia akan merubah energi mekanik benda. Kalau mekanik kan tuh hanya berkaitan dengan kinetic potential. Nah, kalau gaya non-konservatif itu bisa merubah itu. Berbeda dengan gaya konservatif. Jadi kayak gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu tidak merubah energi mekanik benda. Dia cuma merubah potensial jadi kinetik potensial, cuma dua itu aja. Tapi kalau non-konservatif itu bisa merubah. Contoh, kayak kalian lagi melaju naik motor, terus direm. Nah, itu kan ada energi yang hilang kan? Mula-mula punya kecepatan, terus jadi nggak punya kecepatan. Itu kan artinya ada energi kinetik yang hilang kan? Nah, itu adalah contoh gaya non-konservatif. Dia merubah energi. Nah, beda lagi dengan misal kita menjatuhkan suatu benda dari ketinggian. Saat akan dijatuhkan, dia sudah punya energi potensial. Tetapi setelah dijatuhkan, dia berubah menjadi kecepatan tinggi. Jadi energi mekaniknya tidak berubah, hanya hanya pindah dari potensial ke kinetik. Nah ini ya, yang saya maksud tadi. Kalau gaya gesek itu dia akan berbeda kalau didorong di lintasan biru atau di lintasan oranye ini ya. Maka dia merupakan gaya non-konservatif. Oke, sekarang kekekalan energi mekanik. Jadi yang dimaksud kekal ini adalah nilai dari besaran tersebut konstan. Jadi misal energi mekaniknya di total antara kinetik potensial 100 Joule, maka awal sampai akhir 100 Joule. Nah, itu berarti sedang berlaku kekal energi mekanik. Dan energi mekanik itu hanya berlaku kekal kalau tidak ada gaya non-konservatifnya. Dan dia hanya berinteraksi dengan gaya konservatif. Oke, selanjutnya kekalahan energi. Jadi energi mekanik itu adalah total antara kinetik dan potensial. Rumusnya biasanya gini ya, IM1 sama dengan IM2. Kalau di slide ini dia menuliskannya EI sama dengan IF. Ya intinya adalah energi mekanik awal dan energi mekanik akhir itu harus sama. Mekanik awal itu ya kinetik dan potensial ya. Oke. Nah, kemudian energi bentuk lain dapat ditambahkan guna modifikasi persamaan di atas. Maksudnya apa? Terkadang potensial itu tidak cuma satu. Bisa saja dalam satu cerita itu ada beberapa potensial. Ada potensial pegas, ada potensial gravitasi, ada yang lain misalnya. Begitu pula kinetik. Bisa translasi, bisa rotasi. Jadi ada beberapa kemungkinan di sini. Tapi untuk yang rotasi, saya akan bahas di bab selanjutnya. Secara default seperti ini. Oke, selanjutnya gaya pegas. Jadi gaya pegas itu ini ya, yang kayak apa? Ya kayak per itu ya. Itu adalah tentang gaya pegas. Nah, di dalam gaya pegas itu ada berlaku hukum Hooke, yaitu F sama dengan min Kx. Dan dia adalah gaya pemulih. Nah, jadi yang menarik adalah dalam gaya pegas itu arahnya selalu melawan arah gerak benda. Kalau benda ditarik ke kanan, maka gaya pegasnya akan ke kiri. Tapi kalau dia ditekan ke kiri, maka gaya pegasnya akan ke kanan. Dan besarnya K ya bergantung materialnya ya. Berkaitan material, ketebalan, dan lain-lain. Nah, ini secara grafik gini ya. Gayanya akan linear dengan regangannya. Semakin besar regangannya, maka akan semakin besar gaya geseknya. Gaya pegasnya, mohon maaf. Oke, selanjutnya energi potensial pegas. Oke, ini penurunannya ya. Nah, dan besar akhirnya adalah ini, setengah Kx kuadrat. Ini yang mungkin dulu pernah didapatkan. Jadi besarnya energi potensial pegas itu adalah setengah Kx kuadrat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Semoga masih kuat ya.
Siap, Pak, siap. Bisa lanjut? Kalau bisa raise hand ya. Halo, halo, masih? Oke. Masih, Pak. Baik. Lanjut. Sedikit lagi insya Allah. Pak, boleh tanya, Pak? Ini yang saya maksud tadi ya, bahwa kalau energi mencakup pegas. Karena energi pegas itu justru adalah energi potensial. Jadi kalau misal ada persoalan yang melibatkan kinetik, gravitasi, dan pegas, ya tulislah di persamaan ini. Ketika tidak ada gaya non-konservatif, jadi misalnya nggak ada gaya gesek, maka persamaannya akan berlaku. Tapi kalau gaya gesek ada, nanti pakai persamaan yang lain. Nah ini. Nah, ketika gaya non-konservatif hadir, maka energi mekanik sistem tidak konstan. Karena ada perubahan di situ. Nah, tetapi yang tetap berlaku, baik konservatif maupun non-konservatif adalah usaha itu akan merubah energi kinetik. Jadi W total, usaha total, baik oleh konservatif maupun non-konservatif, itu akan menjadi delta EK. Nah, sementara untuk gaya non-konservatif sendiri, usaha non-konservatif sendiri itu akan berpengaruh pada energi mekanik. Jadi misal, ya tadi yang saya contohkan ya, naik motor, energinya 100 Joule. Tapi kena gaya gesek, maka jadinya berkurang kan? Nah, perubahan energi itulah usaha oleh gaya gesek. Jadi ini delta energi itu maksudnya energi mekanik akhir dikurang energi mekanik awal. EK akhir plus EP akhir dikurangi dengan EK awal dikurangi dengan EP awal. Kira-kira itu untuk usaha non-konservatif. Oke. Dua persamaan ini diingat baik-baik ya. Kemudian catatan tentang kealaan energi. Jadi kita memang tidak dapat menciptakan atau memusnahkan energi. Jadi energi itu cuman berpindah dari satu bentuk ke bentuk lain dengan mekanisme tertentu. Oke, kemudian selanjutnya adalah daya. Yang terakhir, daya adalah laju transfer energi. Jadi kalau kayak di listrik kita, misal dikasih tahu dayanya adalah 450 watt gitu, atau 2200 watt. Nah, itu maksudnya adalah energi yang bisa lewat dalam 1 detik itu sebegitu. Jadi kalau misal kita makan energi banyak ya, ada AC, ada WiFi, ada rice cooker-nya lagi nyala, jadi butuh daya yang besar. Oke, nah daya itu didefinisikan sebagai laju transfer energi atau energi persatuan waktu. Nah, tadi usaha kita sudah definisikan ya, usaha itu adalah F dikali S ya, di mana F itu adalah M kali A, F kali S ya. Nah, sekarang F-nya kita geser, maka tersisa S per T. S per T tidak lain adalah kecepatan, betul sekali. Jadi daya itu juga bisa dihitung dengan mengalihkan antara gaya dengan kecepatan. Terkadang ada soal yang seperti itu. Nah, satuan dari daya itu adalah watt atau joule per sekon. Nah, baik, insya Allah itu ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri dulu untuk sesi Zoom-nya. Kita lanjut ke grup WA. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam